Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Dwi Anjani. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu sosialisasi. Sebelumnya, saya akan memberitahukan apa itu sosialisasi. Sosialisasi merupakan usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat. Proses sosialisasi merupakan pendidikan sepanjang hayat melalui pemahaman dan penerimaan individu atas peranannya di dalam suatu kelompok. Ada beberapa definisi sosialisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama dari Peter Beger, yaitu proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Lalu ada definisi dari Paul B. Harten, yaitu suatu proses di mana seseorang memahami serta menghayati norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga membentuk kepribadiannya. Lalu yang terakhir ada dari Herskovits, yaitu suatu proses seorang anak menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan keluarganya. Selanjutnya ada tipe sosialisasi. Tipe sosialisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu formal dan informal. Dalam sosialisasi formal, tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan di militer. Lalu yang kedua, sosialisasi informal. Tipe ini terdapat di dalam masyarakat atau pergaulan yang bersifat kekeluargaan seperti antar teman, sahabat, dan kelompok-kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Jenis sosialisasi. Jenis sosialisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Sosialisasi primer yaitu sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat atau keluarga. Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk sekolah. Secara bertahap anak mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Yang kedua ada sosialisasi sekunder, yaitu memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Bentuk-bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama. Tahap sosialisasi. Yang pertama itu persiapan, dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Yang kedua ada meniru. Meniru peran-peran yang dilakukan orang dewasa. Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Yang ketiga ada siap bertindak, yaitu kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Dan yang terakhir yaitu norma kolektif. Pada tahap ini, seorang telah dianggap dewasa, dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Pola sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi represif, menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Cirinya yaitu penggunaan materi dalam hukuman dan imbalan. Yang kedua ada sosialisasi partisipatoris, pola di mana anak diberi imbalan ketika berperilaku baik. Dalam proses sosialisasi ini, anak diberi kebebasan. Tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi yang pertama memberikan keterampilan kepada seseorang untuk dapat hidup bermasyarakat. Yang kedua, mengembangkan kemampuan seseorang dalam berkomunikasi secara efektif. Yang ketiga, mengembangkan fungsi-fungsi organik seseorang melalui introspeksi yang tepat. Dan yang keempat, menanamkan nilai-nilai dan kepercayaan kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. Yang terakhir ada agen sosialisasi. Agen sosialisasi ini ada 5, yaitu keluarga, kelompok bermain, sekolah, media massa, dan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.